Inilah kami jemaat-Mu Tuhan, kami Korintus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan yang telah memberkati kita sepanjang 1 minggu yang sudah kita jalani. Khususnya pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan walaupun kita masih beribadah secara online. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan beribadah dari rumah, namun biarlah kita tetap dapat menikmati kasih setia dan hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Hambanya akan menahbiskan ibadah kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita tabiskan ibadah kita pada minggu pagi ini. Kiranya kebaktian ini boleh jadi di dalam nama Allah, Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nats pembimbing kita yang diambil dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jemaat sekalian, mari kita bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita rindu lebih dalam menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Mari dengan hati yang rindu, kita mau datang kepada Tuhan. Karena hanya Dialah Allah yang layak kita tinggikan, kita agungkan, dan kita sembah. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
Raja mulia dan luluh berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa
untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, mohon bimbingan-Mu oleh firman-Mu yang hidup. Mohon firman-Mu membuat pencerahan bagi hidup kami, menguatkan kami, dan menjadi pelita dan terang pada jalan kami. Urapi kami semua oleh Roh Kudus untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikannya, menguraikannya, menjelaskannya. Kiranya hikmat Tuhan turun atas kami sekalian untuk memahami kebenaran-Mu. Kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Yang berkata demikian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan hari ini kita memberi tema adalah kekuatan dalam pelayanan misi. Saudara, di dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus seringkali mengalami tantangan baik dari alam ini yang tidak bersahabat, baik dari kuasa-kuasa kegelapan, baik dari guru-guru palsu, baik para Yudaisme, bahkan dianiaya dengan ancaman hukuman mati di dalam penjara. Tetapi Paulus tidak pernah putus asa. Ia semakin giat memberitakan Injil, seolah-olah ada kekuatan yang dia miliki. Nah, yang kita mau tahu, kekuatan apa yang Paulus miliki sehingga semakin dihambat, semakin berakar. Mari kita lihat kembali teks ini dalam rahasia Paulus dan kekuatan Paulus menjalankan pelayanan misi. Yang pertama, kekuatan karena kemurahan Allah. It is because the mercy of God, itulah belas kasihan Allah. Ayat 1. Dalam kemurahannya, artinya
tak kala Paulus mengalami kesulitan, dia ingat akan kemurahan Bapa di surga. Dia ingat kemurahan Bapa surgawi dalam pelayanan misi. Pelayanan misi adalah kemurahan Allah. Pelayanan misi itu pun adalah kemurahan Allah. Kalau kita dipercayakan melakukan pelayanan misi, itu kemurahan Allah. Karena Allah tahu hati kita juga adalah hati sama dengan Bapa, mengasihi jiwa-jiwa. Kita bukan gereja yang egois. Kita sudah selamat sendiri. Kita tidak perlu orang lain mengetahuinya. Tapi kita adalah gereja yang misi. Gereja yang bersaksi. Gereja yang ingin menjangkau orang lain yang belum pernah mendengar Injil. Nah, Paulus mempunyai hati seperti ini. Itulah kekuatan Paulus, kemurahan Allah, belas kasihan Allah. Kemurahan Allah yang luar biasa yang menguasai hati Paulus. Ia tahu, tak kala dia mengalami kesulitan, penganiayaan, semua itu kemurahan Allah. Karena Paulus tahu setiap dia memberitakan Injil, kuasa Allah menyertai sekalipun itu tantangan. Saudara, tak kala kita melayani orang lain, tak kala kita memberitakan Injil kepada orang lain, Bapa menyertai. Itu sebabnya di dalam Matius 28 ayat 20 bagian akhir dikatakan, Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam ini. Penyertaan Tuhan bukan separuh-separuh. Tapi tak kala kita melayani memberitakan Injil, datanglah penyertaan Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan Chemere aion, artinya sampai hari-hari kekal. Tuhan menyertai kita. Ini kekuatan Paulus yang pertama. Yang kedua, kekuatan yang kedua pelayanan misi adalah pekerjaan milik Allah. Ayat 1b. Ayat 1b mengatakan ia telah memberikan dalam bahasa Yunani ia telah memberikan itu artinya echo. Nah, kata echo ini dalam bentuk presence aktif partisip artinya kekuatan kemurahan Tuhan diberikan oleh Tuhan berlaku terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Karena dia bersifat presence. Power diberikan langsung dari Tuhan, ada kuasa. Makanya tak kala kita melayani misi, itu kuasa dengan sendirinya akan datang. Tuhan tidak memberikan kuasa kepada orang yang tidak melayani misi. Tidak mungkin Tuhan kasih kuasa untuk itu. Mengapa? Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan katakan dia akan memperlengkapi mereka di Yerusalem. Memperlengkapi. Baru di situ mereka berangkat dari Yerusalem, lalu ke Samaria, terus sampai ke ujung-ujung bumi. Itu karena mereka menerima kuasa. Jadi kuasa ini bukan untuk mendemonstrasi diri kita hebat, atau karunia-karunia yang kita miliki, bukan itu. Tapi kuasa itu diberikan untuk melayani. Jadi setiap kita yang melayani, pasti kuasa Tuhan menyertai. Dan ada kuasa. Kadang-kadang kuasa itu memperlihatkan mukjizat Allah di dalam banyak hal. Itu yang kedua. Paulus mempunyai kekuatan dalam misi karena itu pemberian Allah. Bukan karena Paulus orang yang punya pendidikan tinggi, bukan karena Paulus memahami hukum Taurat, tapi Paulus ini tahu bahwa kalau tidak ada pemberian kasih karunia untuk bermisi, tidak mungkin dia dapat melakukan pekerjaan Tuhan dalam misi ini. Berbahagialah kita kalau kita dipakai Tuhan. Dan ini harus betul-betul dijaga. Berbahagialah kita kalau kita adalah gereja yang dipakai Tuhan untuk bermisi. Itulah tujuannya gereja berdiri, untuk melakukan amanat agung. Yang ketiga, kekuatan yang ketiga yang Paulus menyampaikan, kekuatan penghargaan. Kekuatan penghargaan. Ayat 1c. Pekerjaan yang mulia. Jadi Paulus menganggap ini pekerjaan yang mulia, satu penghargaan atas pekerjaan Tuhan. Paulus yakin bahwa pekerjaan misi itu mulia karena datang dari hati Bapa, maka ia junjung tinggi. Ini pekerjaan yang mulia.
Bab itu bukan datang dari dunia, bukan datang dari Paulus, bukan datang dari orang Yahudi, tapi ini dari hati Bapa yang nyata dalam hati Yesus. Saudara, itu sebabnya ada penghargaan terhadap pelayanan. Kita tidak menajiskan pelayanan, tapi kita tahu kalau kita melayani ada penghargaan yang setinggi-tingginya. Banyak hamba Tuhan, banyak pekerja-pekerja gereja yang sekaligus melayani dan mencemarkan nama Tuhan. Bahkan menajiskan pekerjaan Tuhan. Tidak rasa bersalah bahwa itu biasa, wajar. Tapi saudara, dari sisi waktu nanti Tuhan yang menentukan. Tuhan yang memberi penghakiman, bukan kita. Kita tidak berhak menghakimi orang. Tapi penghakiman Tuhan akan datang kepada setiap hamba Tuhan. Makanya Paulus memberikan satu ilustrasi tentang kita membangun rumah. Ada yang membangun dengan rumput, ada yang membangun dengan kayu, bahkan juga ada yang membangun dengan bahan-bahan yang tidak berkualitas. Tapi yang membangun dengan bahan berkualitas seperti emas, perak, batu permata, ketika api datang, emas makin dimurnikan, tapi barang-barang yang tidak berkualitas itu terbakar, hangus, habis. Oleh karena itu kita harus menghargai pekerjaan Tuhan, misi itu. Bukan kita menganggap ini tidak perlu. Zaman sekarang ini terjadi erosi rohani. Kenapa? Orang sudah tidak lagi berpikir tentang misi. Misi itu zaman dulu Pak. Zamannya opung saya dulu, zamannya No Manson. Sekarang kita tidak butuh misi lagi. Siapa bilang? Selagi hati Bapa masih memberikan kesempatan untuk bermisi, mari kita bermisi. Mari kita mikir orang lain. Makanya Paulus menghargai pekerjaan Tuhan, misi ini, karena itu di dalamnya ada hati Bapa. Keempat, kekuatan motivasi yang benar. Ya, itu kekuatan mempunyai motivasi yang benar. Ayat 1C dan ayat yang kedua. Kami berdiri di hadirat Allah. Kami berdiri di hadirat Allah. Jadi motivasi Paulus suci dan murni, seperti ia katakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ketiga. Ia katakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti dilakukan nenek moyangku. Motivasi yang murni ini pasti akan diurapi Tuhan. Saudara, banyak orang melakukan pekerjaan Tuhan tapi mereka bukan di dalam urapan. Semua itu berdasarkan daging. Paulus pernah berkata bahwa barang siapa yang menabur hawa nafsu akan menuai hawa nafsu itu. Tapi kita punya motivasi menabur roh, menabur spirit, supaya kita juga menuai hal-hal spiritual. Untuk gereja, supaya gereja semakin nampak kekudusan Tuhan. Dan orang akan mencari kekudusan Tuhan karena mereka tidak dapat di mana-mana. Karena itu ada di dalam gereja. Karena yang maha kudus ada di dalam gereja, yaitu Yesus Kristus. Di sini kita membutuhkan motivasi yang murni. Melayani Tuhan itu motivasi. Kalau motivasi tidak murni, akan Tuhan urus Anda sampai hari-hari terakhir. Ini yang kita lihat kekuatan misi. Itu motivasi. Yang kelima, kekuatan menghadapi iblis dan roh-roh duniawi. Kita lihat ayat 4 sebagai musuh Injil. Kita tidak mampu menghadapi roh-roh dunia ini. Begitu kuat dan dahsyat. Tetapi oleh karena kita punya kekuatan dari Bapa, maka kita sanggup menaklukkan segala roh-roh dunia, segala kekuatan dan perbuatan setan. Kita taklukkan itu semua. Saudara, roh-roh setan itu tidak maha hadir. Dia hanya ada di tempat-tempat tertentu dan dia terbatas. Tapi kita memiliki roh yang maha hadir. Roh di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh di dalam dunia ini. Itu kata firman Allah. Itu sebabnya mari kita taklukkan semua ini
Itu kekuatan kita untuk bermisi. Yang keenam, kekuatan menyangkal diri. Ayat 5, kekuatan menyangkal diri. Paulus tidak cari popularitas, tapi dia mencari popularitas untuk Kristus. Dirinya dia anggap nothing. Ya. Kalau dulu Musa mau coba pimpin bangsa Israel di Mesir, dia datang dengan konsep I am somebody. Dia gagal. Akhirnya membunuh orang Mesir. Tapi ketika dia datang, I am nobody. Ketika dia melihat api yang menyala di atas Sinai itu, Gunung Sinai, Tuhan suruh dia berangkat ke Mesir. Dia berangkat dengan I am nobody. Karena dia sudah mengalami 40 tahun di padang gurun hanya berbicara dengan binatang. Sampai dia tidak bisa berbahasa yang baik lagi. Namun saudara, ketika dia katakan I'm nobody, maka dia berhasil dalam kepemimpinannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kekuatan kita. Kita harus banyak menyangkal diri. Maka Yesus katakan, sangkal dirimu dan pikulah salibku. Menyangkal diri dan pikul salib itu kunci kekuatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan misi. Yang ketujuh, kekuatan misi itu pengabdian diri. Kita baca di ayat 5 bagian B. Ayat 5 bagian B itu luar biasa. Saya pun membaca ayat ini saya merinding. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kehendak Yesus kita menjadi hambanya, bukan karena kehendak kita sendiri. Tapi itu karena kehendak Yesus kita menjadi hamba. Menghambakan diri. Memang kata yang dipakai di sini itu kata diakonos. Itu pelayan meja, pelayan. Kita menjadi pelayan karena kehendak Yesus. Kalau tidak ada kehendak Yesus, kapanpun kita tidak akan bisa melayani dengan baik. Kita melayani dengan keakuan, kita melayani dengan tinggi diri, tapi kita harus sangkal diri. Menyangkal diri itulah kekuatan kita. Tak kala kita menyombongkan diri, kekuatan kita habis. Karena itu sifat iblis. Iblis kenapa dibuang dari surga? Karena menyombongkan diri. Tapi karena kita hamba Allah. Sama seperti yang Paulus katakan, kita ini hamba Tuhan. Maka kita mendapat kekuatan. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan pengabdian diri, ayat 5b. Kekuatan misi memiliki sifat dan sikap melayani. Bukan minta dilayani. Tapi melayani. Itu kekuatan misi. Saudara-saudara, saya mau tutup dengan ayat terakhir ini. Dalam ayat yang ke-7, saya ingin bacakan ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, orang Timur Tengah itu punya kebiasaan, kalau mereka menyimpan harta yang paling mahal, itu mereka simpan di dalam pot atau guci yang dibuat dari tanah liat. Bertahun-tahun mereka gali ulang, tanah liat itu sudah hancur. Tapi harta itu tetap harta yang mahal dari emas. Paulus mengumpamakan bahwa tubuh kita ini tanah liat. Tetapi harta, yaitu pemberitaan Injil. Harta, yaitu firman Allah. Itu tetap selama-lamanya. Nah, kita membawa harta ini kemana-mana. Dan membagi harta ini kepada orang yang haus akan Tuhan, orang yang miskin rohani, orang yang membutuhkan kelimpahan kekayaan rohani dari surga. Itu ada pada kita, bencana tanah liat ini. Itu yang Paulus maksudkan. Mari kita lakukan misi ini. Mari kita minta kekuatan misi. Mari kita menggapai kekuatan misi itu dari Yesus Kristus Tuhan. Sehingga tak kala kita melayani, tak kala kita mengikut Tuhan,
Tak kala kita melayani Tuhan, kita melayani di dalam kekuatan-Nya. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan-Nya yang terus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami tahu bahwa dalam melaksanakan panggilan pelayanan untuk memberitakan firman-Mu, untuk melaksanakan misi sebagai hati Bapa, kami membutuhkan kekuatan-kekuatan ini. Jangan biarkan kami lemah Tuhan, tapi curahkan kekuatan Tuhan yang terus-menerus buat kami, sehingga kami mampu dan terus layak menjalankan tugas-tugas kami yang mulia ini, yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Jadikanlah kami alat seperti harta yang disimpan dalam tanah liat. Namun kami tetap bercahaya seperti orang-orang yang membawa banyak orang kepada Tuhan, seperti bintang-bintang yang bercahaya. Itulah kerinduan kami juga. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya. Pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Di layar monitor tertera nomor-nomor rekening gereja. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor-nomor rekening atau dapat juga diberikan secara langsung kepada bendahara gereja. Kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan dan persepuluhan yang sudah ditransfer atau diberikan secara langsung melalui bendahara gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, dan Tuhan memberkati kami dengan berkat rohani, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan usaha kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami rindu boleh memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang kami kumpulkan dan Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang akan menggunakan persembahan ini untuk perluasan kerajaan Allah lewat gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi persembahan dengan ucapan syukur. Amin. Mengiringi kita dalam memberikan persembahan, kita angkat pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan kami ada semua karena anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa Tuhan datang beribadah di tempat-Mu yang kudus, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, di atas mimbar-mimbar rumah kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, atas segala kebaikan-kebaikan-Mu di tengah pandemi yang terjadi saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Mereka-mereka yang masih jauh dari keselamatan-Mu ya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dari rumah kami masing-masing kami menaikkan doa kami bagi mereka, suku-suku yang terabaikan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kegerakan misi sedang bekerja di tengah situasi yang sangat sulit ini. Dan kami berdoa untuk setiap hamba-Mu yang ada di garis depan, baik yang ada di India, baik yang ada di Kamboja, di Vietnam, di Kyrgyzstan, dan bahkan di setiap bangsa-bangsa di mana mereka membutuhkan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Tuhan menolong setiap hamba-Mu. Kami percaya tidak mudah bagi mereka Tuhan saat ini. Tuhan senantiasa menghampiri mereka. Kami berdoa untuk keluarga Happy Maradia. Kami berdoa untuk keluarga Pit Hengkesa. Kami berdoa untuk keluarga Adi Bulima. Kami berdoa untuk keluarga Abner. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang ada di ladang misi. Tuhan menolong mereka. Setiap pergumulan mereka terkait visa dan kebutuhan hidup dan proyek misi yang mereka kerjakan, Tuhan menolong Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar setiap pendukung mereka, baik gereja maupun personal, tetap setia mendukung, mensupport mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan GMI Korintus. Bagi mereka yang terdampak karena situasi pandemi ini ya Tuhan, tolong Tuhan mengasihani kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada yang sakit, Tuhan memenjamah, Tuhan memberikan jalan keluar dari situasi kesulitan ekonomi, dan menjamah yang sakit juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Tri yang kami mendengar dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan memenjamah hamba-Mu. Pulihkan dia ya Tuhan, sehingga dia tetap dipakai lagi kembali untuk melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami Pak Diki dan Ibu. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan mereka. Berdoa untuk semua majelis dan semua pengerja ya Tuhan, yang setia melayani ya Tuhan di tengah masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk situasi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin bangsa kami,
dari presiden, wakil presiden, kabinet, bahkan semua yang bertugas, gugus tugas yang dikhususkan untuk menanggulangi permasalahan pandemi ini Tuhan. Menolong mereka, berikan hikmat. Dan tim ekonomi juga di pemerintahan kami, berikan hikmat Tuhan untuk bisa mengatasi problem yang terkait dengan pandemi ini ya Tuhan. Sehingga bangsa kami tetap bisa survive dan tetap maintain ya Tuhan di tengah kesulitan ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk para pemimpin agama kami, secara khusus untuk ketua sinode kami, Gemi, Tuhan memberkati Pak Palandi dan semua majelis sinode dalam mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan yang terkait dengan ibadah dan program-program ke depan. Tuhan berikan mereka hikmat untuk bisa mengorganisasikan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sempurnakan dan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Allah telah memilih kita menjadi alatnya untuk menjadi terang bagi kegelapan dunia ini. Inilah kerinduan kita. Kita rindu boleh melayani Tuhan lewat pekerjaan misi. Ada banyak jiwa-jiwa di sekitar kita yang belum mengenal kasih Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kita, lewat kesaksian kita, mereka juga dimenangkan untuk Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki hari-hari kita sepanjang minggu yang ada di depan. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku,
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam seluruh ibadah kami pada hari ini. Kami sudah diarahkan oleh firman-Mu. Kami sudah melayani Kau Tuhan dengan persembahan kami. Kami juga memuji-muji Tuhan dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kiranya semuanya ini mendatangkan sukacita dan berkat besar bagi kehidupan kami, dan bertambah-tambahlah iman kami menjadi pengikut Kristus yang setia dan berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga ingin berdoa dan menaikkan syukur atas saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami ingin menaikkan syukur atas ulang tahun saudara kami Petrus Fendi Cahya Prabowo pada tanggal 3 Juli yang lalu. Tuhan berkati dia dengan seluruh kehidupan dan cita-citanya. Dan jadikanlah dia pengikut Kristus yang setia, yang terus bertambah-tambah imannya kepadamu Tuhan. Dan juga cita-citanya boleh tercapai oleh karena Engkau ada di dalam hidupnya. Juga anak kami, anak Boyma Shalom Putra Sinaga yang berulang tahun pada tanggal 3 Juli. Kami doakan anak kekasih ini, baik di dalam pendidikannya, baik juga di dalam cita-citanya. Dan biarlah roh takut akan Tuhan semakin sempurna di dalam kehidupannya untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami juga menaikkan syukur untuk Bapak Amos Julius Griapon yang berulang tahun pada tanggal 4 Juli. Ya Bapa, kami doakan hamba-Mu ini dalam tugas-tugas kenegaraannya sebagai abdi negara dan juga abdi Tuhan. Pakailah dia Tuhan dan lindungi hamba-Mu selalu bersama dengan anak kekasih. Di dalam hidupnya memuliakan Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami juga menaikkan syukur Tuhan atas ulang tahun pernikahan pada tanggal 5 Juli antara Bapak Jamie Yohanes Ravis dan Ibu Yohana Febrianti Labirau. Kami bersyukur atas kelangsungan perkawinan mereka dengan prinsip 2 menjadi 1. Tuhan, biarlah Tuhan menumbuhkan keyakinan mereka, keputusan mereka di dalam berumah tangga. Dan semua cita-cita rumah tangga ini Tuhan berkati. Sehingga mereka juga menjadi berkat besar bagi gereja-Mu dan terutama bagi anak cucu yang akan datang. Kami yakin dan percaya bahwa keluarga hamba Tuhan ini adalah keluarga yang selalu melihat kepada kepentingan misi, kepentingan melihat bangsa-bangsa yang belum dijangkau oleh Injil Yesus Kristus. Inilah rumah tangga misioner. Kami memberkati semuanya ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga.
Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa rencana Tuhan itu sempurna. Meskipun kita di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna, tapi berkat-Nya menyertai kami. Terimalah berkat-Nya. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita, maka Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.